Bapak Ibu peserta mudah-mudahan masih semangat ya untuk materi berikutnya yang narasumbernya juga tidak kalah luar biasa. Beliau cukup terkenal di dunia nyata dan di dunia maya karena karya-karya beliau juga di beberapa konten sangat banyak mengedukasi kita. Nah, kami persilakan kepada Dr. Hewan Joko untuk memulai pemaparan materinya mengenai kupas tuntas beternak kambing dan penyakitnya. Selain itu, nanti ada selingan kuis ya, Dr. Joko, bisa langsung disampaikan kepada Dr. Joko. Dan apabila peserta nanti ada pertanyaan selama pemaparan, boleh disampaikan melalui chat. Kepada Dr. Joko, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa mengikuti acara webinar ini, Bapak Ibu semuanya. Untuk yang kedua ini mungkin saya akan menyampaikan terkait beberapa problematika terkait dengan ternakan kambing, Bapak Ibu semuanya. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa kekurangan daging, belum mampu untuk swasembada daging, susu segala macam ini memang tidak bisa dipenuhi dari sapi saja. Tentu peternak-peternak kambing itu juga bergerak dan alhamdulillah cukup ramai. Di Zoom kali ini juga dari HPDKI dan segala macam saya lihat ada yang hadir, peternak juga banyak yang hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal sesuatu yang memang kita bisa perhatikan secara bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi peternakan kambing di Indonesia, kalau kita dulu, kalau dulu kita mengembangkan pengemukan kambing itu hanya ras-ras lokal saja, ada kacang, kemudian Jawa Randu, yang lainnya, di mana memang genetiknya juga ada sebagian tidak terlalu optimal produktivitasnya, sehingga saat ini mulai banyak, ada beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 6 atau 8 tahun yang lalu, atau mungkin 10 tahun yang lalu, itu sudah mulai masuk beberapa ras-ras genetik dari kambing-kambing potong ataupun kambing-kambing perah, di mana memang genetik ini memberikan kontribusi 30%. Jadi kita melihatnya bahwa dengan genetik yang bagus, didukung dengan lingkungan dan manajemen yang bagus, 70%-nya, maka akan mencapai produktivitas yang baik, entah itu susu ataupun daging. Nah gitu. Tetapi dengan manajemen yang baik pun, ketika memang genetiknya tidak bisa maksimal, maka produktivitasnya tidak akan tercapai maksimal, entah itu susu ataupun dagingnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka beberapa peternak, kemudian pengusaha ternak di kambing, mulai mencari bibit-bibit dengan genetik yang bagus. Nah, kalau di kambing potong kita kenal ada namanya kambing bur, dan itu cukup mahal. Kemudian membreedingkannya, mendapatkan keturunan F1, F2, F3, yang diharapkan dengan keturunan-keturunan itu nanti mendekati performa dari yang full blood-nya atau yang galur murninya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini di Lampung sendiri, kita di Lampung Tengah, Lampung Timur atau Lampung Selatan juga cukup banyak. Saya sudah mulai menggeliat juga, ataupun di Indonesia secara umum juga cukup banyak sudah pengembangannya. Kemudian dulu breeding kita juga di Tanggamus itu ada kambing saburai. Kambing saburai ini kambing tipe-tipe kambing potong yang memang cukup bagus untuk breeding. Nah, sekarang untuk kambing potong sendiri sudah mulai tadi kebur atau persilangan upaya-upaya breeding untuk meningkatkan kualitas genetik dengan kambing bur. Nah, sementara di kambing perah, idola kita dulu adalah kambing perah Etawa ataupun peranakan Etawa, di mana kita kenal ada ras Etawa Kaligesing, yang mana memang produksi susunya bisa sampai 2 liter gitu, seperti itu, dengan masa laktasi yang mungkin tidak terlalu lama, mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan.
Dan ini memang tipe kambing yang dulu kita benar-benar harapkan. Kemudian ternyata ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi performanya. Nah ini kambing Etawa dari Senduro, warnanya putih, mulus tanpa dosa, seperti itu kalau semuanya. Nah kemudian berkembang lagi, sekarang ada kambing-kambing impor yang mana untuk ras-ras perah. Kita mengenal kambing Saanen. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu semuanya yang tahu kenapa dikasih nama Saanen. Kalau saya ditanya kenapa namanya Saanen, karena kemungkinan dulu mbahnya yang pertama lahirnya hari Senin. Nah, kemudian ada ras yang Anglo-Nubian, kemudian British Alpine, Toggenburg, dan segala macamnya. Ini sudah kita kenal beberapa farm atau cukup banyak farm di Jawa ataupun di Lampung, ini cukup banyak kita melihatnya. Nah, ini juga beberapa hasil breeding F1, F2, atau mungkin F3. Kemudian Bapak Ibu semuanya, jadi genetik sudah mulai diperbaiki, walaupun peranannya 30% tapi sangat dominan, karena kalau tidak dicari genetik yang bagus, maka performanya tadi tidak maksimal. Didukung dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, manajemen pakan, nutrisi yang baik, kestabilan pakan, ketercukupan nutrisi secara kuantitas dan kualitas, ini mendukung performanya. Nah ini kalau di Lampung, banyak petani-petani yang memanfaatkan daun singkong ketika yang panen raya, dibeli dalam jumlah banyak, dibawa pulang, kemudian dibuat fermentasi. Nah Bapak Ibu semuanya, untuk penyakit-penyakit yang umum pada kambing, ini kita sudah tahu, cukup banyak tahu. Ya, kalau di bakterial ada antrak, nah, brucellosis, ada melitensi segala macam. Ini PR-PR kita semuanya. Ada CL, kemudian contagious caprin pleuropneumonia, mastitis juga cukup rawan di kambing-kambing yang semi breeding ataupun semi pra. Kemudian listeriosis atau circling disease, kemudian penyakit jamur, parasiter, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah ini termasuk penyakit-penyakit viral yang kemarin banyak kita membahas tentang PPR, kemudian PMK, atau mungkin CAE, Bapak Ibu semuanya. Ini yang penyakit-penyakit viral. Kemudian di nutrisional, penyebab karena masalah tidak seimbangnya nutrisi, ya milk fever, ketosis, gitu. Nah, yang belum kita tahu juga salah satunya defisiensi tembaga atau defisiensi, polioencephalomyelitis, enterotoksinia, dan selanjutnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu ini saya mencoba merangkum, karena statusnya mahasiswa agak nyantai, jadi merangkum beberapa pertanyaan yang kadang masuk ke WA, telepon, segala macam. Nah, ini ada beberapa hal yang isu-isu terkini terkait dengan gejala-gejala pada kambing, permasalahan di kambing. Yang pertama adalah kelumpuhan. Cukup banyak laporan kelumpuhan berujung ke kematian atau gangguan alat gerak. Kemudian gejala saraf, kejang, kemudian ada peradangan di sendi, kematian mendadak, dan yang kelima adalah kematian cempe. Nah, Bapak Ibu semuanya, kelumpuhan ya kita tahu, kita kemarin banyak belajar PPR, kita kemarin terserang PMK. Nah, itu salah satunya penyebab-penyebab, dan kalau di nutrisi adalah defisiensi dari copper ataupun tembaga. Ini menyebabkan kelumpuhan. Nanti ada saya video-videonya. Kemudian gejala saraf juga banyak sekali penyakit-penyakit yang menyebabkan gejala saraf. Yang pertama tadi Listeria monocytogenes atau circling disease, kepalanya muter-muter ke satu arah. Kemudian CAE, kemudian PM, dan defisiensi vitamin A. Itu bisa menyebabkan ke gejala saraf. Radang sendi, ada septic arthritis, kemudian ada caprin arthritis encephalitis. Kematian mendadak juga cukup banyak ditemukan, yaitu enterotoksinemia, pneumonia, diare, dan segala macamnya. Nah, kematian cempe belum banyak yang melaporkan, belum banyak yang meneliti apa permasalahannya, kapan waktunya, dan segala macamnya. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya dapat kiriman dari petugas dinas kita, kolega kita, tentang diduga karena
Listeria monocytogenes. Nah ini kambingnya seperti ini, muter-muter. Kebetulan konsumsinya adalah silase, muternya satu arah, sehingga disebut dengan circling disease. Diberikan konsumsi salah satunya adalah silase. Nah, untuk Listeria monocytogenes sendiri, maaf malah keluar ini. Itu memang disebabkan karena tadi mengkonsumsi apa namanya, silase yang terkontaminasi oleh bakteri yang disebut dengan Listeria monocytogenes. Nah, kemudian bentar saya. Kan buat kamu. Oke. Kemudian itu diduga dengan Listeria monocytogenes. Kemudian dicek di suratnya ternyata negatif. Seperti itu. Nah, tapi ini adalah jenis-jenis penyakit yang memang konfirmasi labnya masih sangat lemah, Bapak Ibu semuanya. Kemudian, nah, Bapak Ibu semuanya, pertama tadi ke masalah persendian. Ada beberapa gejala yang saya lihat di beberapa kambing-kambing ekspor, baik itu di kambing potong ataupun di kambing perah. Selain saya dapat informasi dari beberapa kolega peternak ataupun saya lihat beberapa farm juga mengarah ke sini, tapi belum terkonfirmasi secara laboratorium, Bapak Ibu semuanya. Jadi memang kaprin arthritis encephalitis atau CAE ini dia menciri pada bentuk akut yaitu encephalitis, dan bentuk kronisnya adalah artritis, ada radang di persendian depan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini adalah artritis dengan adanya pengapuran, kemudian peningkatan jaringan ikat dan segala macamnya berisi cairan. Ini salah satu adalah artritis yang mungkin salah satunya diduga karena CAE disebabkan oleh lentivirus. Bapak Ibu semuanya, ini prevalensinya, seroprevalensinya di beberapa negara hampir sampai lebih dari 65%. Nah, kalau ditelusur lagi, ternyata teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengimportasi kambing itu banyak dari Australia, yang mana status Australia terhadap CAE sendiri mungkin sampai sekarang masih positif, masih ada, kalau tidak salah seperti itu. Sehingga ini sangat berpotensi bisa menularkan ke dalam. Nah, seperti itu. Atau Bapak Ibu semuanya, kalau ternyata importasi sudah mempersyaratkan pengujian dan segala macamnya, sudah diuji seronegatif dengan PCR ya sudah negatif, dibawa masuk ke dalam, tetapi memang kalau di Indonesia sendiri memang sudah ada, maka kambing-kambing yang bebas pun begitu masuk dikumpulkan akan bisa berisiko tertular, Bapak Ibu semuanya. Nah ini mengenal CAE tadi, penularan yang utama dari kolostrum induk ke cempe, dari induk ke cempe. Jadi induk-induk yang terinfeksi, begitu dia melahirkan, kolostrumnya ini bisa terdeteksi CAE. Begitu diminum sama si cempe, maka ini akan menimbulkan CAE akut, yaitu bentuknya adalah encephalitis pada si cempe. Kemudian karena susu tiap hari diperah, dikeluarkan, maka kemungkinan konsentrasi virus yang ada di situ juga akan semakin kecil, walaupun susu yang diperah ini juga akan tetap mengandung CAE, walaupun konsentrasinya mengecil. Tetapi nggak usah khawatir karena CAE ini tidak merupakan zoonosis. Nah, beberapa literatur saya rangkum di sini bahwa penularannya selain utama di kolostrum adalah kontak langsung, jadi dalam satu kandang. Saya kemarin melihat bahwa terjadinya diduga CAE dalam satu kandang koloni, dalam kandang koloni ini cepat banget menularnya. Tetapi ketika memang dipisah sempurna dengan jarak sekitar 10 meter saja, saya bandingkan satu kandang dengan kandang yang lainnya, ini penularannya tidak terlalu cepat. Berbeda dengan yang koloni. Nah ini Bapak Ibu semuanya, bahwa kontak langsung ini juga menjadi faktor risiko penularannya. Baik dari muntahan, kemudian dari mesin pemerahan,
Kemudian yang berbarengan ini juga harus diperhatikan. Mesin perah yang berbarengan atau milking parlor ini juga berisiko menyebabkan penularan. Bahkan yang ekstrim itu ada peralatan-peralatan kesehatan, ada penularan lewat inseminasi buatan ataupun dengan pejantan yang terinfeksi dengan transfer embrio gitu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang kita lihat artritis di kaki depan, dua kaki depan. Nah, kalau di sapi namanya hygroma, itu biasanya menciri pada Brucella abortus seperti itu. Kemudian ini adalah bentuk kronis. Bentuk akutnya tadi adalah encephalitis pada otak encephalonnya. Kemudian ketika memang dia masuk lagi ke dalam, ini menyebabkan pneumonia dan juga mastitis. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya izin menampilkan beberapa video lagi yang diduga ini CAE. Kemudian ada kiriman dari kolega kami. Mohon izin saya untuk menayangkan bahwa memang nyata ada penyakit-penyakit yang diduga dengan CAE. Ini seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lihat seperti ini. Ada peradangan sendi di kaki depan, kemudian memang bisa penularannya cepat ketika memang terjadi di koloni. Kemudian yang kedua, nah intinya memang kalau yang bentuk kronis terjadinya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Saya bentar. Nah, mohon maaf, agak susah untuk saya cantumkan hyperlink seperti ini. Nah, ini juga salah satu bentuknya kita lihat adalah di depan persendian seperti ini. Jadi bukan karena lantainya yang kasar, tetapi karena memang salah satunya diduga adanya CAE. Nah, kemudian berbeda lagi dengan septic arthritis. Septic arthritis ini biasanya terjadi karena memang pada cempe-cempe yang masih muda banget. Nah, salah satunya disebabkan mungkin karena perawatan ketika setelah melahirkan, jadi kebersihan kandang, kemudian kebersihan lingkungannya itu tidak bagus, ataupun prosedur-prosedur SOP tentang perawatan tali pusar mungkin tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga infeksi itu bisa masuk melalui tali pusar yang memang masih basah. Ketika memang ada infeksi melalui lingkungan di kandang, kemudian masuk ke tali pusar yang masih basah, itu artinya bakteri ataupun agen-agen infeksius akan masuk ke seluruh organ yang ada di dalam tubuh. Nah, makanya bisa masuk ke persendian. Septic arthritis, septic ini banyak sekali bakteri-bakteri yang memang ngeroyok di situ. Salah satunya Mycoplasma, kemudian Staphylococcus dan yang lainnya. Nah, beberapa YouTube, saya lihat YouTube itu ternyata tertangkap kamera, saya lihat memang cukup banyak pejantan-pejantan yang terlihat adanya artritis Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini juga sama diduga CAE pada kambing saanen. Nah, gejala lainnya, tanda klinis lainnya adalah induratif mastitis. Jadi ini juga diduga CAE, jadi benar-benar mastitis yang parah banget, kemudian mengeras dan tidak bisa disembuhkan. Nah, karena memang belum ada hasil positif yang ada di Indonesia, maka saya mengasumsikan masih diduga. Nah, kalau kita belajar dari jurnal yang ini, bahwa ada kejadian CAE di Malaysia seperti apa, nanti kita bisa akan baca di jurnal ini. Pertama, CAE yang di Malaysia ini terjadi di kambing, ini prevalensinya
sampai 23% prevalensinya. Nah, ternyata terjadi pada domba juga. Bisa reaksi silang terjadi pada domba, di mana virus virus yang sama, small ruminant lentivirus ini di domba itu menyebabkan medifisna, yaitu pleuropneumonia salah satunya. Tapi ternyata hasil dari jurnal ini 10% terdeteksi CAE pada domba, yang itu lazimnya sebenarnya pada kambing untuk CAE, namanya aja kaprin, bukan ovine kan, seperti itu. Nah, kemudian pada kambing-kambing cross antara kacang ini 20%, kemudian bur ini 44,8%. Artinya tidak melulu hanya di kambing-kambing perah, tapi kambing-kambing yang untuk impor pun prevalensinya cukup banyak di sana. Kemudian secara gender ini hampir sama, 21, terjadi hampir semua umur, di yang muda ataupun yang tua. Nah, kemudian karena mungkin desain dari penelitian ini banyak pada kambing-kambing potong, jadi prevalensinya pada kambing-kambing potong hampir 27% lebih. Kemudian secara manajemen yang intensif dan semi intensif, ini yang intensif itu jauh lebih tinggi, 24,6%. Nah, ini kalau kita membaca jurnal yang disampaikan oleh Paul 2021. Nah, kemudian yang agak mengkhawatirkan juga ketika CAE ini terjadi pada umur muda, ini 12,8%, terjadi kronik pneumonia. Nah, pneumonia kronik. Jadi tidak hanya melulu kelihatan di artritis saja, tetapi bisa sampai ke pneumonia. Nah, kemudian ada gejala sarafnya, tadi ensefalitis atau mastitisnya. Kemudian ada yang artritisnya. Prevalensinya seperti apa? Jadi dari sejumlah sampel yang diambil, 99 ekor, ada dari 195 ekor, itu 95 ekor atau 50,8% itu mengalami pneumonia kronik, gangguan pernafasan. Kemudian 29% gejala saraf atau ensefalitis, mastitisnya 13,9%, artritisnya hanya 6,2%. Artinya apa? Ketika kita melihat di lapangan ada artritis, itu barangkali diduga menunjukkan prevalensi CAE yang paling sedikit atau paling minim. Karena barangkali ya kalau yang kambing jantan nggak mungkin terjadi mastitis seperti itu. Kemudian pneumonia juga agak susah untuk kita melihat bahwa itu disebabkan karena CAE. Mungkin dari biasanya pneumonia itu kronik, perjalanan cukup lama. Ketika memang ada CAE, kemudian ada beberapa bakteri-bakteri oportunis masuk, memperbanyak, maka menjadi pneumonia jadi lebih parah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tadi dari saya rangkum bahwa morbiditasnya untuk kronik pneumonia tadi 50,8%, gangguan sarafnya 29,2%, mastitisnya sekian, artritisnya sekian. Jumlah kematiannya, semua yang kronik pneumonia mati. Semua yang gejala syaraf mati juga. Tetapi yang mastitis klinis itu ternyata di jurnal ini tidak menimbulkan kematian. Kemudian yang artritis juga tidak menimbulkan kematian. Nah, untungnya Bapak Ibu semuanya, untungnya yang artritis ini tidak mati. Kalau artritis mati, mungkin kita menduga ketika artritisnya mati, di kandang tidak ada kasus artritisnya, oh berarti tidak ada kasus yang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, saya hanya menyampaikan bahwa kejadian CAE di jurnal ini, yang sampaikan jurnal ini seperti itu. Nah, patogenesinya seperti ini. Ketika dikonsumsi kolostrum, induktor infeksi, masuk saluran usus, dalam usus, kemudian di peredaran darah ini akan fagositosis makrofag, kemudian masuk ke paru-paru, masuk ke persendian syaraf, kemudian ke ambing. Makanya empat fungsi sistem ini yang menjadi sasarannya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau membaca yang ini, bahwa tidak hanya terjadi pada yang pure blood, entah itu bor ataupun saane atau yang lainnya, tetapi di persilangan pun akan juga terancam. Artinya bukan hanya karena
yang pure blood, tetapi yang F1, F2, F3 pun kemungkinan besar bisa terancam, Bapak Ibu semuanya. Nah, tindak lanjutnya apa yang harus kita lakukan? Karena melihat jumlahnya yang sebenarnya cukup banyak di peternak atau di masyarakat, maka kalau bisa disarankan mulai gerak sekarang, itu kita mulai inventarisasi, melakukan surveillance atau bentuknya investigasi atau apa yang lainnya tentang diinventarisasi. Mungkin dinas bisa melakukan ini populasi kambing-kambing eksotik, baik perah ataupun potongan seperti itu, mantan-mantan impor dan segala macam kita bisa ini. Kalau dalam kandang itu memang ada kambing-kambing impor, maka mungkin bisa kita lakukan investigasi lanjutannya, apakah memang ada historinya, kematian, berapa kematiannya, kemudian gejala sarafnya, gejala artritisnya, ataupun gejala pneumonia seperti itu, apakah ditemukan di situ. Kemudian Balai Veteriner Lampung juga harus mengembangkan deteksi dengan PCR, karena deteksi dengan PCR salah satunya bisa kita ambil pada kambing-kambing yang mengalami artritis, maka cairan sendinya bisa kita diagnosa dengan PCR. Nah, untuk pengujian ELISA juga kita bisa lakukan. Kalau kambing-kambing yang tidak ada gejala artritisnya, tidak terlihat gangguan pernafasannya, maka bisa kita lakukan uji ELISA untuk mengetahui seroprevalensinya, mengukur seroprevalensinya. Nah, karena nggak mungkin kalau kambing jantan tidak ada gejala, contoh di artritis, kita ambil susunya untuk uji PCR kan nggak mungkin, karena kebetulan kambing jantan tidak memproduksi susu. Nah, tindak lanjut yang lainnya untuk populasi terinfeksi seperti apa? Maka kalau memang benar-benar ada beberapa ekor dari sebagian dari beberapa ekor yang terinfeksi, maka harus kita pisahkan, pemisahan secara sempurna dan segala macamnya. Nah, seroprevalensi ini menjadi penting, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, kalau memang ini diduga, kalau memang nanti benar-benar itu CAE, ini tidak menakut-nakuti, karena selama ini juga belum ada intervensi, atau mungkin peternak bisa bilang, bisa sampaikan saja, nggak ada masalah Pak di tempat kami, hanya mati sedikit, atau mungkin masalah sedikit, nggak masalah. Oke, sekarang nggak ada masalah. Tetapi ketika memang prevalensi penyakitnya, jumlah penyakitnya tidak ada intervensi atau tindak lanjut, maka hari ini mungkin baik-baik saja, tetapi berapa bulan, berapa tahun ke depan itu akan menjadi sesuatu yang bermasalah, itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kalau sudah memang terdeteksi, maka tindakan biosecurity kandang, manajemen perkandangan itu juga penting, pemisahan seperti itu, atau mungkin perkawinan ternyata bisa menyebabkan penularan. Nah, iya tadi, kalau perkawinan dengan sistem koloni, jantan satu dengan 15 atau 20 betina, itu sangat mudah menularkan dari jantan ke betina. Mungkin bukan menularnya dari artritisnya, tapi menularkan dari droplet di hidungnya yang tumpah ke makanan, ke minuman, dan diminum dan segala macamnya. Itu. Tetapi mungkin kalau dikawinkannya, begitu ada betina yang minta kawin, jantannya yang dibawa, dan tidak ada proses foreplay, cium-mencium, itu kemungkinan risikonya tidak terlalu tinggi, kan seperti itu. Nah, yang dilakukan harus populasi terinfeksi, ya kalau sampai saat ini belum ada penanganan, karena ini virus, belum ada penanganan yang tepat, dan juga hampir sama dengan ASF. Di beberapa negara atau di seluruh dunia belum ada vaksin yang bisa menangani atau mencegah terjadinya CAI ini. Jadi pencegahannya ya salah satunya tadi dari kolostrum. Kolostrum cempe kalau memang induknya terdeteksi positif, maka cempe jangan dikasih kolostrum dari induk tersebut. Atau boleh dikasih dengan kolostrum air susunya, tetapi harus dipasteurisasi dulu. Atau bolehlah dikasih dengan susu sapi atau kolostrum dari sapi. Walaupun nanti juga di sapi harus dipastikan jangan sampai sapinya sapi-sapi yang terkena brucellosis, kan seperti itu. Kemudian lakukan isolasi. Alasannya apa diisolasi? Contoh, aduh Pak, itu aku baru proses, ternyata yang positif adalah kambing-kambing F4. Sayang banget, saya prosesnya udah berapa lama, 2 tahun dan segala macamnya. Atau itu pure blood itu sayang banget, harganya 25 juta kalau harus dieksekusi dan segala macamnya. Ya monggo, nanti kebijakannya seperti apa, nanti pemerintah Kementan pusat yang mungkin akan memberikan regulasi seperti apa.
Nah, sekali lagi ini tidak menakut-nakuti. Cuma kalau kita mendapatkan seperti ini, tidak ada intervensi, tidak ada peneguhan diagnosa, maka kemungkinan karena penyebarannya juga di populasi cukup cukup muda, maka hari ini mungkin tidak ada masalah, beberapa waktu ke depan mungkin bisa menjadi masalah. Nah, kemudian hindari perkawinan dengan pencatatan terinfeksi, kemudian mudah-mudahan kita belum tahu juga kalau memang nanti ternyata sampel-sampel yang diambil CAE itu duluan mana, memang dibawa dari kambing-kambing impor atau mungkin sebenarnya di Indonesia sudah ada kan seperti itu. Nah, itu nanti jangan saling menyalahkan, yang penting tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kalau memang ternyata importasinya sudah bebas, sudah diberikan laboratorium, oke, tapi pastikan kandang yang akan disinggahi oleh kambing-kambing yang bebas itu jangan masuk ke populasi terinfeksi, karena akan tertular juga. Mengingat memang dari negara asal pasti tidak divaksin, karena tidak ada vaksinasinya. Itu Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan CAE, diduga CAE. Kemudian yang berikutnya adalah enterotoksemia. Nah, itu banyak gejala-gejala kematian mendadak. Nah, kalau kita lihat memang ketidakseimbangan pakan kemarin di sapi juga menimbulkan beberapa penyakit, asitosis, kemudian liver abscess segala macam. Di kambing itu pun juga sama. Nah, ini mungkin angka kejadiannya juga bisa kita bandingkan antara kambing perah dengan kambing potong, ataupun kambing-kambing yang berada breeding yang hanya dikasihkan hijauan segar dengan kambing-kambing yang mengenal konsentrat, angka prevalensinya kejadian enterotoksemia ini jauh tinggi mana. Karena enterotoksemia atau overfeeding, memberikan makan yang berlebih dengan konsentrat, ini salah satu pemicunya. Mungkin kemarin sama, kondisi-kondisi kemarau tidak ada rumput, silasanya berkurang, pemberian konsentratnya berlebih, maka bisa memicu terjadinya enterotoksemia. Nah, flora normalnya menjadi berubah karena pH-nya turun, maka bakteri-bakteri yang oportunis seperti Clostridium perfringens ini memperbanyak diri, kemudian menghasilkan toksin namanya enterotoksin, makanya disebut enterotoksemia seperti itu. Kemudian kematian kembung mendadak segala macam, atau sempat disertai dengan disentri, diare, itu salah satunya. Namun kembali lagi, enterotoksemia pun ini belum banyak dilakukan konfirmasi uji laboratorium. Makanya untuk balai-balai veteriner atau yang lainnya, Lampung terutama, sebisa mungkin untuk meningkatkan pengujian untuk isolasi, identifikasi terhadap Clostridium perfringens. Nanti serotypingnya dikembangkan lagi, ada tipe A, B, C, dan D. Ini terkait dengan toksin yang diabsilkan, ada alfa, beta, epsilon segala macam. Nah, ini contoh Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat mungkin di musim kemarau dan segala macamnya, kan kambing itu tidak terlalu logis ketika memang disediakan pakan konsentrat yang terlalu banyak seperti ini. Bisa jadi karena memang rumputnya yang tidak ada, silasanya yang kurang, atau seperti apa. Tetapi konsumsi yang berlebihan ini akan merubah flora normal pada rumen, sehingga menurunkan pH, akhirnya terjadi tadi enterotoksemia. Itu juga sama terjadi pada sapi yang perjalanan jauh, naik truk dari Pulau Jawa ke Lampung tanpa ada istirahat, begitu sampai di Lampung kemudian masuk kandang langsung diberikan minum yang banyak, diberikan konsentrat atau hijauan banyak, karbohidrat tinggi, itu memicu terjadinya enterotoksemia atau overfeeding, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu juga sama. Nah, kemungkinan tadi kalau kita teliti lagi, kalau kita mungkin ada yang mau meneliti tentang itu, prevalensinya seperti apa? Apakah banyak di kambing perah atau di kambing potong? Kalau kambing-kambing bur, kambing-kambing potong yang untuk penggemukan angkanya lebih tinggi, contoh, ya bisa jadi karena kambing-kambing penggemukan biasanya konsentratnya dilebihkan seperti itu. Sementara kalau di kambing perah, ya imbangan dengan rumputnya masih dihitung dengan baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kembali lagi saya ke beberapa jurnal, saya merangkum beberapa jurnal, karena ini belum terkonfirmasi di laboratorium dengan baik. Beberapa prevalensi dari enterotoksemia, ini beberapa peneliti
menyatakan bahwa prevalensinya ada yang 24%, 39%, 21%, 50%, ada sampai yang di 2007 itu 85%. Nah, kemudian eh, ini di beberapa penulis tersebut ada beberapa memang sudah langsung dipisahkan, sudah langsung diidentifikasi serotipenya, tipenya seperti itu. Ada yang tipe A, B, C, D dengan apa namanya enterotoksin alfa, beta, epsilon segala macamnya. Nah, ternyata 65% yang di Turki itu adalah tipe A. Yang tipe D ini 29%. Tipe C malah sedikit, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang lainnya, ini yang terbaru 2018, yang lainnya juga seperti ini Bapak semuanya. Nah, artinya memang eh, bisa kita apa namanya perbaiki kondisinya, overfeedingnya, kemudian di kondisi rumennya diperbaiki dengan pemberian serat yang baik supaya memang pH-nya bagus, tidak terjadi peningkatan bakteri-bakteri yang sifatnya oportunis seperti Clostridium perfringens. Nah, Bapak semuanya, ini saya memutar video lagi tentang yang diduga enterotoksinnya. Nah, ini tiba-tiba kambing ini kembung kemudian mati ya, berarti kejang-kejang merasa sakit perut dan segala macamnya, dan tiba-tiba dia mati. Ini salah satu gejala klinisnya. Kemudian yang berikutnya nah intinya seperti itu Bapak semuanya. Enterotoksemia memang disebabkan salah satunya karena tidak seimbangnya manajemen dari nutrisinya. Ini sehingga memang induknya yang diduga mengalami enterotoksemia sampai mengalami demam, sehingga susunya pun nggak enak bagi si cempe sendiri, seperti itu. Dan akhirnya cempe pun ikut mati pertumbangan. Nah, kemudian kalau di luar negeri memang ini menjadi, kalau di luar negeri ini menjadi sesuatu yang diperhatikan benar. Mereka melakukan vaksinasi terhadap Clostridium perfringens. Ada namanya vaksinasi CDNT, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk Clostridium perfringens yang tipe C, tipe D, kemudian tetanus, di mana tetanus itu dia menyebabkan kejang salah satunya, Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi kalau kita melihat hasilnya yang di sini, kalau kita melihat hasil yang di sini, ternyata tipe A-nya pun cukup banyak. Jadi kemungkinan kalaupun divaksinasi dengan Clostridium tipe C, mungkin yang tipe A tidak akan terproteksi kan, seperti itu Bapak semua. Nah, ini hasil-hasilnya, jadi benar-benar hiperemik, perdarahan, kemudian atau yang bisa disebut dengan pulpy kidney disease, jadi ginjalnya rapuh, nanti ada spot-spot perdarahannya di dalam. Kemudian kita bisa lihat yang lainnya, ini hampir mirip dengan kemarin, kondisi asidosis akan menyebabkan fungsional dari hati menjadi berubah, menjadi patologis, kemudian bisa diikuti dengan terjadinya pneumonia. Nah, ini gambar-gambarnya diduga karena enterotoksemia. Ini mohon maaf, ini gambar karena domba yang mati karena salah satunya diduga herbisida. Satu pemilik, kematian dombanya cukup banyak. Nah, Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah kematian cempe. Kematian cempe ini tidak boleh dianggap sepele. Mungkin memang tidak banyak yang melaporkan, cuma cempe aja mati kan, seperti itu. Tapi kalau cempenya adalah cempe-cempe cempe kambing perah, ketika betina mati ya cukup sesek sebenarnya, cukup menyakitkan.
Begitu juga ketika memang di kambing potong pengemukan, ketika lahir cempenya adalah cempe jantan, ya sayang banget kan seperti itu. Nah, ini belum banyak yang mengkoleksi datanya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari jurnal yang ada di RADCEP ini 2020, Bapak Ibu semuanya mohon maaf, ternyata kambing-kambing yang umurnya kurang dari 2 hari ini kasus-kasus kematiannya juga cukup banyak. Kalau kita biasanya lihat kematiannya kurang dari 2 hari, ya karena dia gak minum kolostrum induk atau traumatis, kecepit kakinya, keinjek induknya seperti itu. Nah, tapi nanti kita lihat apa hasilnya. Ini prevalensinya cukup tinggi, kematian di bawah umur 2 hari. Nah, di Saanen juga seperti ini, kemudian di Alpin juga seperti ini. Nah, kematian yang cukup banyak terjadinya di sini yang warna merah-merah ini. Terjadinya 8 hari sampai 56 hari. Ini cukup tinggi. Memang sangat tinggi dari studi ini. Sangat tinggi kematiannya. 52%, kemudian 59% yang seperti itu. Bahkan di Saanen kambing-kambing yang prasape ini angka kematiannya juga cukup tinggi di penelitian tersebut. Nah, ini prevalensinya kematiannya ada yang 8%, tapi juga ada yang merah ini sampai 29%, 21%, 30%. Tergantung pada manajemen pemeliharaan, faktor lingkungan dan juga hospes dan infeksinya. Jadi segitu itu ada hospes, lingkungan dan juga agen yang tergantung dengan itu. Nah, ini lebih mengagetkan lagi karena tadi penyebab kematian dari cempe yang umur kurang dari yang secara umum ada berurutan pneumonia, diare, septisemia. Ini 3 besarnya seperti itu. Nah, yang mengherankan kalau selama ini kita mengenal bahwa pedet, bahwa cempe itu menjadi diibaratkan sebagai kertas putih yang tanpa dosa, ya ternyata 2 hari pun sudah ada yang terkena pneumonia. Nggak mungkin kalau 2 hari terkena pneumonia itu di di logika tidak mungkin terjadi. Berarti memang ketika di dalam kandungan si induk ini sudah terjadi. Bahkan septisemia, ini Bapak Ibu, septisemia lebih banyak berkaitan dengan kualitas air minum. Kemudian cemaran air minum dengan koliform dan segala macam. Kemudian yang umur 2 hari sampai 7 hari juga makin meningkat. Yang paling tinggi tadi seperti itu. Jadi memang pneumonia, kemudian diare dan septisemia. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingat yang tadi dugaannya adalah CAE, memang CAE salah satunya menyebabkan pneumonia. Nah, apakah pneumonia di sini juga disebabkan karena CAE? Kan seperti itu. Itu saya yakin ada kaitannya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pneumonia radang paru-paru, ada yang memang akut, kemudian sampai kronis, sampai fibrin, kemudian ada yang abses kan seperti itu Bapak semuanya. Nah, kalau di kultur ternyata tidak jauh berbeda. Ya, kalau di sapi ada siping fever, di kambing ada siping fever juga. Kalau di pedet ada enzootik pneumonia, di kambing juga ada sama. Isinya juga sama. Isinya adalah Mannheimia hemolytica, kemudian Pasteurella multocida, Tripora biogenes, kemudian Escherichia coli. Nah, jumlahnya seperti apa? Ternyata Mannheimia cukup banyak. Mannheimia, Pasteurella ini ketika memang daya tahan tubuh turun, kondisi cuaca, kondisi panas, atau mungkin kondisi tubuh secara umum turun karena ada penyakit lain seperti CAE ataupun yang lainnya, maka Mannheimia dari dia bakteri yang normal ada menjadi bakteri yang jahat, termasuk Pasteurella. Ini kakak beradik, Pasteurella multocida dan Pasteurella hemolytica. Sekarang berganti nama Mannheimia hemolytica. Ini 2 kakak beradik yang biasanya kalau satu ada, satunya mengikuti. Nah, ini cukup tinggi dan ternyata diikuti dengan mikoplasma. Nah, kalau
Manhemia saja begitu kena antibiotik, ini begitu kena antibiotik spektrum luas atau gram positif dan negatif, ini bisa teratasi. Tapi kalau sudah menghasilkan vaksin, leukotoksin, salah satunya dihasilkan manhemia ini, sudah tidak bisa diatasi dengan antibiotik. Apalagi kalau sudah ke arah mikroplasma. Mikroplasma ini akan menjadi menjadi abses seperti itu. Jadi ketika abses, terbatas banget antibiotik-antibiotik yang bisa menembus dalam abses tersebut. Mungkin kalau di luar negeri ada namanya tulatromicin, tapi kalau di Indonesia kayaknya belum ada yang meregistrasi tulatromicin. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian diare kalau penelitian saya dulu di Pasteurella multocida di Pedet, Pasteurella multocida itu juga bisa menyebabkan pneumodiare. Dia pneumonia dan juga menyebabkan diare. Ketika kita isolasi, kita lakukan histokimia, di usus itu juga ketangkap Pasteurella. Dan dia menyebabkan pneumodiare seperti itu. Nah, secara umum kalau diare ya kita lihat tadi upaya-upaya dari SOP penanganan umbilical tali pusar dengan povidon, iodin atau juga dengan kalau orang zaman dulu dengan abu yang hangat dan segala macamnya, atau mungkin berkait dengan kebersihan kandang, terkait juga dengan sanitasi, kemudian biosecurity, dan juga tadi jangan lupa terkait juga dengan asupan air minum. Nah, Bapak Ibu semuanya itu. Nah, kalau kita sampaikan, loh, saya minum dari air sumur tersebut, nggak masalah, nggak ada diare. Tapi kok di kambing-kambing pada diare kan seperti itu. Nah, ternyata bedanya kalau yang kita minum direbus dulu. Nah, kalau untuk kambing, saya tidak yakin ada yang sengaja merebuskan air untuk minum si kambing ataupun si cempe. Nah, itu seperti itu semuanya. Jadi penyebabnya ada E. coli, yang ini lebih banyak di air minum yang tercemar, di kotoran kandang. Nah, kemudian tadi itu, kalau sudah ada gangguan di saluran pencernaan, maka Clostridium perfringens akan hadir, maka Emeria akan hadir, Cryptosporidia akan hadir, kan seperti itu. Jadi ini beberapa agen-agen penyebabnya. Ketika memang cepat dikendalikan, ini bakteri-bakteri ataupun protozoa bisa dengan pemberian antibiotik, sulfa segala macam. Tetapi kalau sudah tingkat lanjut, sudah menghasilkan enterotoksin dan segala macam, antibiotik tidak bisa menghilangkan toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian Bapak Ibu semuanya, yang terakhir adalah kelumpuhan. Cukup banyak kelumpuhan yang saya dapatkan video-videonya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Yang memang belum terkonfirmasi laboratorium bahwa itu defisiensi tembaga. Nah, ini seperti ini, induk tiba-tiba duduk lumpuh seperti itu. Kaki depannya, kaki belakangnya agak susah. Nah, ini kemudian yang kedua, nah intinya itu kelumpuhan-kelumpuhan seperti itu, baik di dewasa ataupun di si cempe, Bapak Ibu semuanya. Jadi itu salah satunya defisiensi dari tembaga atau chopper. Nah, ini prevalensinya kalau di kambing, ini seperti ini dalam jurnal ini ada 36%, kemudian 36%, ini cukup tinggi. Kemudian seperti ini, yang memang secara overall prevalensinya sampai 45,7% kalau di kambing. Kalau di domba ini 43,39%. Defisiensi chopper biasanya terjadi pada kondisi-kondisi kemarau, kering, atau kondisi-kondisi yang memang kambing-kambing itu tidak mendapatkan keseimbangan antara hijauan dengan konsentrat, atau mungkin silase-silase yang memang sebagian mungkin mendegradasi adanya kandungan tembaga di dalam silase. Maka
Maka yang paling utama ketika memang terjadi seperti itu adalah diberikan mineral, yaitu salah satunya chopper. Nah, biasanya pemberian chopper itu biasanya tersedia dalam bentuk kapsul, itu cukup memberikan hasil yang baik. Beberapa hari di treatment dengan chopper yang tembaga yang bentuk kapsul, dicampurkan dengan makanan, ditaruh di bawah konsentrat. Jadi ketika si kambing makan itu, maka dia choppernya akan mendapatkannya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Saya nggak bisa memutar semua video-videonya karena agak ada kendala mungkin di sinyal saya. Jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran, bukan menakut-nakuti, tetapi kita benar-benar harus tahu, harus paham bahwa dugaan-dugaan itu ada. Nanti kalau sudah dikonfirmasi di laboratorium, barangkali menjadi kewaspadaan kita semuanya untuk penyakit-penyakit memang bisa terkonfirmasi dengan laboratorium. Mungkin seperti itu, Ibu Moderator, saya kembalikan, monggo. Baik, terima kasih Dokter Joko. Untuk kuis yang akan ditayangkan Dokter Joko, apakah sudah siap supaya teman-teman semakin semangat mendengarkan? Gimana, Dokter? Oke, mungkin diskusi aja dulu. Sebagian sudah adzan, jadi mending kalau memang ada diskusi atau ada pertanyaan, kita bisa bantu jawab atau kita diskusikan. Baik, terima kasih Dokter Joko atas ilmunya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan memberikan informasi dan edukasi pada kita semua atas informasi yang sudah diberikan. Dan di sini saya garis bawahi bahwa untuk beternak pada kambing, untuk mendukung performa pada kambing itu kita harus perbaiki genetiknya sebanyak 30% dengan nutrisi yang seimbang, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan untuk lingkungan sebanyak 70% itu kita perbaiki lingkungan dengan manajemen yang baik dan biosecurity di kandang. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang banyak terdapat pada kambing seperti bakteri, viral, fungal yang mungkin saat ini kita terkadang tidak pernah menyadari bahwa listeria ya Dokter Joko ya lumayan banyak pada peternakan-peternakan kambing yang besar, kemudian penyakit-penyakit yang diduga seperti CAE yang mempunyai resiko yang sangat besar terutama apabila sudah menunjukkan gejala artritis dan encephalitis, dan ini penularannya cukup cepat karena kontak langsung. Kemudian penyakit-penyakit pada cempe yang kadang juga kita luput, bahwa kebanyakan kita anggap bahwa cempe tidak mau menyusui kematiannya, padahal mungkin ada penyakit yang menyertai kematiannya. Mungkin kita berikan kesempatan kepada peserta supaya semakin semakin bersemangat untuk berdiskusi dengan narasumber. Kami persilakan untuk 3 penanya yang sudah raise hand. Silakan kepada ini Ibu UPT Peskeswan dari Palembang ya, Ibu ya. Silakan Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Joko sehat, jauh nih. Alhamdulillah, yuk dokter. Dok, susah ini mau nanya dengan narasumber dari ilmunya udah melekat semua. Gini dokter, kalau saya lihat dari tampilan paparan dokter tadi, kambingnya, aduh saya hanya taunya ada di Kota Palembang ini kambing PE malah yang etawanya beneran yang mana saya juga belum lihat. Paling kambing kacang. Nah untuk di Kota Palembang ini kan biasanya kambing-kambing itu menjelang Lebaran Haji dia banyak dok masuk, dan itu kami agak kesulitan karena mereka masuknya itu nggak jauh-jauh hari menjelang misalnya 1-2 minggu lagi mau Lebaran datang tuh kambing. Nah menurut Dokter Joko di pengalamannya apakah dari segi kelayakan hewan kurbannya itu nggak apa-apa itu apa dok? Kami susah sekali untuk mensosialisasikan
Karena pada saat kita kunjungan tuh banyak sekali yang kembung lah, ya, terus belekat matanya kan. Kita melakukan pengobatan itu kayaknya nggak kurang efektif. Pada akhirnya habis itu kambing-kambing yang dijual itu, Dok. Nah, apakah itu langkah itu kayaknya kurang pas jadi kami. Nah, tapi kami susah untuk mensosialisasikan itu. Terus mungkin juga kalau kita pelihara kambing ini kayaknya enak banget gitu, Dok, ya, beranaknya banyak gitu ya. Cuman kan kita sering terkendala, Dok, kayaknya mudah-mudah tapi sering apa sih terkena penyakit kembung itu, nah, Dok. Nah, kalau itu sudah kembung itu ya kadang banyak tidak terselamatkan. Nah, apakah maksudku apa dokter punya memang yang khusus ini loh, peternak kambing yang sudah bersertifikat sangat bagus, jadi kita bisa ambil di sana gitu, yang memang bersertifikat benar-benar yang kambing-kambing bagus. Mungkin ada rekomendasi dari Dokter Joko, nanti kalau ada peternak yang tanya kami bisa arahkan ke sana. Mungkin hanya itu, Dokter Joko, terima kasih jawabannya, nanti untuk kami berikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung dijawab oleh Dokter Joko. Silakan Dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kambing pertama kita ke kembung dulu coba. Kembung ini kejadiannya bisa diminimalisir dengan pemberian pakan silase seperti itu. Jadi daun singkong contohnya, daun singkong ketika diberikan dalam bentuk segar itu sianidanya masih ada, masih aktif kan seperti itu. Tetapi ketika memang sudah dilakukan fermentasi itu kadarnya menurun sangat jauh atau mungkin bisa dianggap rendah banget kan seperti itu. Jadi dan memang di beberapa peternak atau hampir seluruh peternak kejadian kembung ini sangat menurun drastis ketika pemberian pada pakan-pakan kering. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika melakukan pembelian kambing untuk kurban dari mana seperti itu, kira-kira yang aman seperti apa? Kalau dari penggemukan, biasanya resikonya kambing-kambing jantan itu resikonya cukup sedikit dibandingkan dengan mungkin salah satunya terhadap CAE seperti itu. Karena salah satunya tadi reseptornya ada di susu dan segala macam, kalau di jantan ya ada. Nah, tetapi kenapa kambing-kambingnya pada mati banyak? Salah satunya adalah faktor pengangkutan. Kambing pengangkutan yang dibawa dari Jawa kemudian dibawa ke Lampung, ini kalau kambing-kambing untuk kurban atau kambing-kambing yang dikirim mengejar jumlah tumpangan, jumlah kambing yang harus dibawa lebih banyak untuk menghemat ongkos, ini beresiko terhadap tadi shipping fever. Jadi dia ketika di perjalanan stres sangat tinggi, panas, kemudian amoniaknya di mobil sendiri atau dibawa pakai mobil-mobil yang bertingkat-tingkat dengan kayu itu, dia hanya bisa duduk saja, kemudian selama berapa lama, maka itu menjadi faktor salah satu penyebab namanya shipping fever tadi, penyakit pernafasan kompleks, di mana memang ketika terjadi stres pengangkutan, maka namanya bakteri Mannheimia, Pasteurella itu memperbanyak diri. Nah, bisa diantisipasi yuk, itu salah satunya ketika datang segera kasihan antibiotik. Jadi ketika memang dia datang faktor stresnya masih tinggi, bakterinya baru berkembang, belum sampai menghasilkan si toksin, itu bisa mencegah. Yang pengalaman saya salah satunya marvofloxacin itu cukup efektif. Dan ini terjadi juga pada kambing-kambing panpem, Bapak Ibu semuanya. Panpem itu saya mengusulkan kalau memang dikirim dalam jarak jauh, salah satunya begitu datang sampai kandang istirahat sebentar atau sehari, nanti kita berikan antibiotik supaya tidak menjadi pneumonia yang kompleks atau respiratory disease kompleks seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kasus juga ternyata beberapa kali pengiriman kambing ke tetangga kita di Bangka ataupun Belitung itu juga angka keberhasilannya cukup rendah. Apakah terkait dengan derajat keasaman atau tingginya kadar mineral tanahnya di sana, itu salah satunya menurut saya ada kaitannya. Karena tadi selain ada pengiriman yang lewat laut, itu pasti angka shipping fever-nya
sangat tinggi salah satunya. Apalagi animal welfare-nya tidak terlalu diperhatikan. Tetapi ketika memang salah satunya contoh ketika kalsiumnya sangat tinggi dalam formula pakan atau dalam kandungan air minum atau di tanah yang di situ dan juga sulfur, itu salah satunya menghambat asupan dari tembaga ataupun chopper tadi sehingga defisiensi chopper atau defisiensi tembaga itu menjadi sesuatu ancaman juga, kelumpuhan dan segala macam. Ini analisa yang cukup panjang. Mungkin seperti itu, yuk. Terima kasih Dokter Joko. Ada lagi kepada peserta jika ada yang ingin didiskusikan dengan Dokter Joko? Atau kita baca dari chat box ya. Bu Ayu mohon ditampilkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Baik. Izin membacakan ya, Dokter Joko. Ada pertanyaan nih. Apakah malnutrisi bisa menyebabkan pneumonia pada kambing? Karena contoh kasus di lapangan dari hasil wawancara dan nekropsi dengan diagnosa sementara pneumonia dengan faktor predisposisi malnutrisi dengan total kematian 13 kambing. Ini dari Dokter Hewan Ano. Saya jawab aja satu persatu. Oh gitu, baik. Silakan Dokter. Oke, terima kasih Mas Ano ya. Apakah malnutrisi menyebabkan pneumonia? Bisa, sifatnya gitu. Karena tadi pneumonia respiratory kompleks salah satu disebabkan karena stres. Stresor itu macam-macam, apalagi stres karena defisiensi nutrisi. Ini ketika defisiensi nutrisi, kekurangan nutrisi, protein yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk pembentukan antibodi ternyata tidak didapatkan. Jangankan proteinnya, untuk kebutuhan utamanya si kambing saja itu tidak terwakili, tidak tercukupi, maka daya tahan tubuhnya akan kemudian turun seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga di keseimbangan rumennya, ketika memang lambung itu selalu kosong dan segala macamnya, maka bakteri-bakteri yang komensal atau oportunis ada di saluran pencernaan juga akan menjadi oportunis, akan menjadi patogen. Nah, kalau ada patogen di saluran pencernaan, saya yakin itu akan terjadi stres yang sangat tinggi, penurunan daya tahan tubuh, maka komplikasi seperti itu Pak Ano. Mungkin jawabannya itu, Eva. Baik, lanjut ya Pak Dokter Joko. Untuk kedua dari Ibu Maria, untuk presentasi hijauan dan konsentrat untuk menghindari kasus enterotoksimia. Mungkin presentasinya berapa ya Dokter Joko untuk menghindari kasus tersebut? Silakan Dokter. Terima kasih Bu Maria. Jadi kalau presentasi hijauan dan konsentrat itu juga tergantung dari tujuannya, Bu Maria ya. Tergantung dari tujuannya. Kalau memang penggemukan itu berarti memang konsentrat itu bisa lebih dari 55% ataupun 60% dalam bahan kering, atau mungkin bisa lebih lagi kan seperti itu. Tetapi memang harus patokannya adalah di konsistensi dari kotorannya. Bahwa si kambing itu kotorannya adalah bulat keras. Ketika memang kambing sudah kotorannya tidak ada bulat-bulatnya, cenderung lembek, itu sudah sesuatu yang bermasalah. Entah itu dari nutrisi, entah itu dari cacingnya, entah itu dari protozoanya, koksidiosinya dan segala macamnya. Nah, kemudian berbeda lagi dengan kambing-kambing yang untuk breeding, biasanya diberikan hijauan cukup tanpa harus konsentrat. Breeding ya, tidak untuk perah ataupun tidak untuk mengemukan. Hijauan aja cukup contoh. Tetapi tidak boleh juga diberikan hijauan-hijauan yang memang terlalu muda, karena terlalu muda, protein-protein yang terlalu tinggi di pucuk-pucuk daunnya dan segala macamnya ini juga akan menyebabkan pH-nya menjadi turun. Ketika memang pH-nya turun, pH rumahnya turun, nah itu nanti Clostridiumnya juga akan aktif kan seperti itu. Jadi itu salah satunya untuk menghindari. Nah, berbeda dengan tujuan-tujuan lain ke kambing perah dan segala macamnya, biasanya bisa kita bagi menjadi dua, dan itu pun tergantung pada fase-fase laktasinya. Laktasi puncak bisa konsentratnya diperbanyak, kemudian laktasi sudah medium, sudah late, sudah ke belakang,
berarti mungkin konsentratnya bisa kita kurangi seperti itu. Nah, ketika memang kebutuhan konsentratnya cukup banyak, cukup tinggi, maka di formula konsentrat bisa diberikan juga tambahan berupa buffer yang kemarin kita bahas. Salah satunya adalah sodium bikarbonat di dalam si konsentratnya. Nah, intinya salah satunya hijauan adalah sumber berserat. Ketika banyak mengunyah, maka hasil kunyahan, hasil saliva itu menjadi buffer yang akan menjadi penetral, akan menjadi pH-nya menjadi normal. Sehingga ketika pH normal baik-baik saja, maka enterotoksimia tidak pernah akan terjadi. Seperti itu. Oke, yang ketiga saya baca sendiri nggak apa-apa. Berapa bulan ini menemukan kasus kambing ambruk. Oh, beberapa bulan ini menemukan kasus kambing ambruk. Ada yang indukan atau yang cempe untuk kemudian untuk pengobatan CAE yang efektif seperti apa? Ini Dr. Aisyah, terima kasih. Kambing-kambing ambruk, monggo tadi sudah saya sampaikan beberapa di video-videonya, baik itu indukan ataupun cempe. Kemarin di musim-musim kemarau memang salah satunya adalah cukup banyak kejadian-kejadian malnutrisi, defisiensi nutrisi secara umum, baik defisiensi kalsium ataupun tadi tembaga, chopper tadi, atau defisiensi vitamin A yang bisa menyebabkan gangguan saraf dan segala macamnya. Jadi seperti itu. Tetapi ketika mungkin musim hujan, rumput sudah mulai banyak, prevalensinya akan cenderung menurun. Nah, tetapi kemarin kami sempat juga ke lapangan, kematiannya cukup banyak di domba, populasi domba. Memang dalam kondisi kemarau, rumputnya agak kurang. Saya ambil fesesnya, ternyata kandungan cacing dan koksidianya cukup banyak. Nah, koksidia dan Clostridium perfringens ini biasanya kakak beradik. Pada si perunggasan dua orang ini, dua makhluk halus ini menjadi kakak beradik yang menyebabkan penyakit namanya necrotic enteritis. Itu baik Clostridium perfringens dan koksidiasi atau emeria. Kemudian untuk pengobatan CAE yang efektif apa? Ya, CAE yang efektif ketika memang terlihat adanya artritis saja, kemudian kambingnya masih sehat. Artritis ada yang ringan, ada yang parah. Kalau yang parah kemarin sampai disobek, sampai pecah dan segala macamnya, maka harus dilakukan perawatan luka dan segala macam. Tapi kalau memang masih ringan, itu bisa. Salah satunya ya kita berikan tempat kandang yang memang alasnya kering, bersih, kemudian nyaman. Kalau bisa dialasi dengan alas yang tebal, belikan spring bed atau ada segala macam, itu bisa membantu. Dan seperti itu. Artinya dibuat nyaman supaya jangan ditaruh di kandang kayu yang memang keras dan seperti itu. Ketika keras nanti lecet atau mungkin bantalannya menjadi keras banget, itu akan memperparah. Nah, kalau gejalanya artritis. Tapi kalau gejala-gejala yang lain, contoh memang nanti sudah ada konfirmasi laboratorium, oh kambingnya dari 10 ada 6 yang positif, maka pisahkan. Kemudian kalau sayang, aduh itu kambingnya kambing mahal-mahal semuanya, ya mungkin nggak masalah, dikawinkan lagi, nanti sampai produksi lagi berikutnya, cempenya pisah, kasih kolostrum yang dipasteurisasi atau kasih kolostrum dari induk sapi, sambil menunggu mungkin kebijakan pemerintah seperti apa kalau yang itu benar-benar CAE kan seperti itu. Nah mungkin itu Dr. Aisyah, terima kasih. Baik dok, masih ada waktu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Yap. Baik. Nah ini dok, mau baca sendiri dok atau saya bacakan? Oke, saya baca sendiri nggak apa-apa. Ya. Terkait pemberian pakan dan program pengemukan, porsi konsentratnya lebih banyak dibandingkan hijauan 60, 40, atau 70, 30. Apakah berisiko terhadap kejadian enterotoksemia? Betul. Kalau kita tidak jeli di situ, Bu Rian ya. Jadi kita bisa memberikan konsentrat lebih tinggi. Ini 60%, 40 ini dalam bahan kering ya, asupan bahan kering, diameter intiknya. Kalau 60-40 insya Allah masih oke, apalagi serat yang diberikan
serat kasarnya cukup tinggi. 70-30 ini sudah harus menambahkan buffer di dalamnya, sodium bikarbonat. Itu 0,3% atau 0,5% boleh, monggo disesuaikan. Asalkan tetap nanti patokannya adalah kotorannya adalah kotoran yang solid. Nah, itu tidak kotoran yang lembek. Itu burian. Kemudian yang kedua, apakah benar manajemen pakan yang buruk dapat mengganggu reproduksi bahkan kemajiran dan masa birahi yang susah deteksi, dan apakah ada treatment untuk memicu birahi, ketak birahi. Terima kasih Mas Gilang. Manajemen pakan yang buruk pasti mengganggu. Kalau kambing kita untuk breeding ternyata asupan nutrisinya kurang, ditandai dengan body kondisi skornya yang rendah, agak kurus bahasanya, atau kegemukan malah terlalu ekstrim, itu juga bisa menyebabkan kemajiran. Pakan yang diberikan hanya cukup untuk kebutuhan hidup utama saja, kebutuhan pokok saja, sementara untuk pertumbuhan, sementara untuk produksi itu tidak kebagian, apalagi untuk reproduksi. Jadi tahapannya seperti itu. Pakan yang diberikan yang utama adalah terdistribusi untuk kebutuhan pokoknya, yang kedua untuk pertumbuhan, yang ketiga untuk produksi, yang keempat baru untuk reproduksi. Kalau hanya untuk cukup 1, 2, dan 3, maka reproduksinya nggak akan kebagian. Kalau hanya cukup untuk 1 dan 2 saja, 3 dan 4 tidak kebagian. Kalau hanya diberikan hanya untuk kebutuhan pokok saja nomor 1, berarti yang kedua, ketiga, keempat, pertumbuhan, produksi, dan reproduksinya akan terganggu. Kemudian apakah bisa dilakukan deteksi birahi, masa birahi? Kalau kambing, deteksi birahinya sebenarnya hampir sama ya, yaitu gelisah, kemudian kalau didekati pejantan biasanya, atau dilepas jantan nanti pejantannya akan mendekat karena feromonnya dan segala macam, atau kita bisa lihat ekornya biasanya bahasa Jawanya kipat-kipit kan, seperti itu. Nggak ngerti karena itu gatel atau gimana, dengan segera didatangi si pejantan, itu namanya kipat-kipit. Jadi ekornya berkibas-kibas, kipat-kipit itu salah satunya. Selain tadi gelisah, kemudian biasanya kalau di kandang panggung bisa manjat-manjat kan, seperti itu. Itu deteksi birahinya. Kemudian treatmentnya untuk memicu birahi, coba berikan makan yang baik aja dulu. Makan yang cukup saja, perbaiki tubuhnya, perbaiki badannya. Kemudian sebenarnya seperti vitamin E itu cukup bagus juga memperbaiki pada kondisi kurang. Nah, berbeda juga dengan cerita-cerita pada kambing-kambing perah yang produksi susu tinggi. Kambing perah yang produksi susu tinggi itu biasanya karena dihasilkan oleh oksitosin, biasanya agak kontraproduktif dengan hormon-hormon reproduksi. Jadi ketika memang produksi susu tinggi, biasanya hormon-hormon untuk reproduksi untuk menimbulkan birahi itu agak terganggu, seperti itu. Dan memang cukup banyak peternak-peternak kambing perahnya yang memerah kambingnya sampai beberapa bulan, bahkan sampai ada yang 1 tahun diperah belum habis dan segala macamnya. Kalau semakin tinggi susunya masih ada terus sampai 1 tahun dan dalam jumlah yang cukup banyak, 3 liter atau 2,5 liter seperti itu, bisa mengganggu si kambing untuk mengekspresikan birahinya, seperti itu. Tetapi secara umum, secara alami, produksi susu itu akan naik di awal-awal, kemudian akan mulai turun di medium dan di late. Di situ tepatnya untuk mengawinkan. Dan itu kembali lagi juga untuk bagaimana tujuannya. Kalau tujuannya kita karena permintaan susu banyak, maka pemerahan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya monggo saja. Tapi dampak negatifnya adalah kita tidak bisa segera menghasilkan F1, F2, F3 itu tidak terlalu cepat. Walaupun hasil susunya cukup banyak, ataupun hasil cempenya tidak terlalu banyak, populasi kita tidak akan cepat berkembang banyak. Tapi kalau memang alasannya adalah mempercepat mendapatkan genetik F1, F2, F3, F4, maka proses laktasinya mungkin hanya dilaksanakan 3 bulan pertama, kemudian begitu minta kawin, dikawinkan, kemudian 3 bulan bunting masih diperah, 2 bulan dikeringkan. Jadi masa laktasinya adalah 6 bulan, 6 sampai 8 bulan, oke, seperti itu. Nah itu Pak Gilang. Kemudian
gertak birahi, untuk mengurangi risiko. gertak birahi atau itu kalau saya tidak terlalu menganjurkan, apalagi hal-hal yang bersifat hormonal itu tidak terlalu menganjurkan seperti itu. Jadi biarkan alami, pemberian mineral, pemberian hijauan yang cukup, konsentrat yang cukup, itu bisa membantu supaya birahinya berjalan dengan baik. Dan di manajemen populasi pun, contoh di kambing perah ini tidak menghendaki adanya birahi serentak. Dia punya laktasi 100 ekor, barangkali yang bulan ini dikawinkan 10 dulu, bulan depan 10 dulu, kan seperti itu. Karena begitu dibuat serentak birahi 100 ekor dalam 1 bulan dikawinkan semuanya, nanti di bulan ketiga kebuntingan maka akan terjadi pengeringan massal, nggak ada produksi susu, seperti itu. Yang ketiga, pemberian konsentrat apa yang terbaik untuk kambing bunting untuk mengurangi risiko cempe lahir prematur dan lumpuh. Dinas OI, oke. Konsentrat yang terbaik untuk kambing bunting, satu, sebaiknya untuk kambing breeding itu di formula konsentratnya tidak ada sedikit pun unsur ureanya. Pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kalau sudah masuk konsentrat pun, sudah masuk konsentrat di dalam kambing sendiri, itu sudah penguat yang luar biasa. Karena dari zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi itu nggak ada kambing makan konsentrat. Kalau tercukupi dengan rumput saja, sebenarnya sudah bisa beranak dengan baik, dengan normal. Tidak ada prematur, tidak ada abortus, tidak ada kelumpuhan, dan seperti itu. Nah, tetapi kalau memang kondisinya sekarang terbatas, jumlah hijauan terbatas, maka bisa disuplai dengan konsentrat. Ya monggo, boleh dihitung lagi. Sebenarnya masuk konsentrat saja sudah alhamdulillah. Namanya kambing bobot 50, kita bisa berikan 0,8 atau 1 kilo, proteinnya mau 18 boleh, 14 boleh, 14 sampai 18 sudah cukup bagus kalau untuk breeding, ya, seperti itu. Kemudian kalau menghindari tidak lumpuh, nanti saja ketika sudah melahirkan, induknya diberikan konsentrat yang memang dicukupkan kandungan kalsium dan kandungan choppernya tadi, tembaganya, seperti itu. Bahkan kalau pada induk-induk yang sudah paritas di atas 3 atau sudah laktasi di atas 3, di atas 4, itu bisa saja begitu melahirkan diberikan kalsium oral seperti itu, atau diberikan bisa saja tadi chopper yang bentuknya kapsul secara oral, itu bisa membantu. Bahkan di cempenya pun bisa diberikan. Nah, tujuan pemberian pakan yang bagus, yang tinggi, salah satunya adalah untuk si induknya lebih sehat, kemudian susu yang dihasilkan, kolostrum yang dihasilkan juga cukup banyak. Ketika semuanya itu cukup bagus, kolostrum untuk si cempe itu hanya mungkin butuhnya tadi 10% berat badan. Ketika cempe lahir bobot 2,5 kilo, itu hanya butuh 250 ml. Kemudian kalau kolostrumnya jumlahnya sampai 1 liter, anaknya cuma 2, kan masih ada setengah liter. Nanti bisa kita simpan. Nah, semakin banyak produksi susunya, untuk kedepannya si cempe akan semakin cepat pertumbuhannya, seperti itu. Baik, Dokter, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya cukup ya, Dokter. Apabila nanti teman-teman mau bertanya lagi, bisa konsultasi langsung ke Dokter Joko melalui YouTube-nya mungkin ya, Dokter Joko, atau YouTube Balai Veteriner Lampung juga bisa nanti kami sampaikan.